Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang penggunaan media pembelajaran. Di sini ada Adela Alfiana, Elsa Kurina, Nurul Kamari, dan Laudatul Dania. Dan di makalah kami ada pengertian media pembelajaran, ada manfaat dan fungsi media pembelajaran, ciri-ciri media pendidikan, dan fungsi dan peran media pembelajaran. Langsung saja kawan saya yang mempresentasikannya. Media pembelajaran ini ialah kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Skrp mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Nah, ada juga yang mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video recorder, video kamera, film, slide, atau macam-macam lah. Foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer, bahkan laptop. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi media pembelajaran. Jadi yang pertama, manfaat media pembelajaran. Dan sebelumnya kita harus mengetahui apa pemanfaatan media pembelajaran itu. Jadi pemanfaatan media pembelajaran itu merupakan salah satu jalan untuk memudahkan seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Dan fungsi utama media pembelajaran ini sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh seorang guru atau pendidik. Dan dalam proses pembelajaran ini terdapat dua unsur penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Dan kedua unsur ini saling berkaitan karena pemilihan suatu metode mengajar akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang akan digunakan. Dan media itu juga merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh pendidikan kepada sasaran. Dan namun itu, betapapun baiknya suatu program jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak memberikan hasil guna yang baik pula. Oleh sebab itu, perlu dirancang pemanfaatan media pembelajaran sebaik mungkin agar supaya pemanfaatan media pembelajaran dapat diefektifkan. Dan manfaat media itu langsung aja, yang pertama menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret yang nyata. Dan yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Dan yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menarik perhatian siswa sehingga membatikkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar. Dan yang kedua itu ada fungsi media pembelajaran. Jadi fungsi utama media pembelajaran itu adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh siswa. Seperti saya jelaskan tadi ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu fungsi pertama, media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan yang kedua adalah suatu untuk sebagai media sumber belajar juga. Dan juga dapat ditelaah dalam ulasan di bawah ini. Dan media pembelajaran itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran itu tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada materi yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Dan media pembelajaran itu dimaksud antara lain berupa blog,
grafik, gambar, dan sebagainya. Dan materi ajaran dengan tingkat keseluruhan yang tinggi tentu dapat dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi singkat, dicerna, dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Dan di media pembelajaran sebagai sumber belajar itu, dan sekarang ini Anda menelaah media sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal, dan sumber belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Dan media pendidikan ini yaitu sebagai salah satu sumber belajar untuk membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa serta dapat memperkaya peserta didik. Dan itu fungsi untuk yang penting di dalam media pembelajaran. Dan adapun empat fungsi itu di media pembelajaran menurut Levy dan Lenz itu tahun 1982. Saya akan bacanya, yaitu khusus di media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi. Dan fungsi atensi itu merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Dan yang kedua fungsi afektis. Fungsi afektis itu yang terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Dan yang ketiga fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif itu yang terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang tergantung dalam gambar. Dan yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual itu memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkan kembali. Dan sekian untuk fungsi dari media pembelajaran akan dilanjutkan bersama saya. Selanjutnya saya Nurul Kamari akan membacakan ciri-ciri media pendidikan. Jadi untuk mengenali beberapa ciri-ciri media pendidikan dalam pembelajaran, berikut akan disajikan beberapa ciri menurut Gerlach dan Ellis yang mengemukakan ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan. Yang pertama ada ciri fiksatif. Ciri fiksatif atau fiksatif property. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian. Dan selanjutnya ada ciri manipulatif atau manipulatif property. Jadi suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau lapse recording. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian. Selanjutnya ada ciri distributif atau distributif property. Jadi ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja. Dan selanjutnya ada ciri media pendidikan yang layak digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fiksatif atau fiksatif property. Jadi media pembelajaran mempunyai kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Selanjutnya yang manipulatif
Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar, time-lapse recording. Dan yang selanjutnya ada distributif atau distributive property. Jadi memungkinkan berbagai objek ditransportasikan melalui suatu tampilan yang terintegrasi dan secara bersamaan. Objek dapat menggambarkan kondisi yang sama pada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama tentang kejadian itu. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya adalah Alfiana, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang D, tentang fungsi dan peranan media pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran sebagai media antara guru sebagai pengirim informasi dan penerima informasi harus komunitif, khususnya untuk objek secara visualisasi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya konsep yang berkaitan dengan alam semesta, lebih banyak menonjol visualnya, sehingga apabila seseorang hanya mengetahui kata yang mewakili suatu objek tetapi tidak mengetahui objeknya tersebut, disebut verbalisme. Masing-masing media mempunyai keistimewaan menurut karakteristik siswa. Baik, cukup sekian dari hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.